Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, mari bersama-sama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya, sehingga pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti, dan seperti biasa saya tidak sendiri, sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Ustadz? Alhamdulillah selalu baik, insya Allah sehat. Alhamdulillah. Afiat. Semoga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada juga diberikan kesehatan. Dan tentu seperti biasa di Islam Penuh Cinta kali ini kita akan membahas topik spesial, yaitu kontradiksi umat masa kini. Nah, ini maksudnya seperti apa Pak Ustadz? Apakah kontradiksi umat Islam masa kini itu sering muncul akibat ketegangan mungkin antara berbagai kelompok, ataupun seperti apa nih Pak Ustadz maksudnya? Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur pada Allah, bersalawat kepada Rasulullah. Semoga kita selalu kuat dan teguh istiqomah dalam syariat yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Perbincangan kita pada kesempatan yang berbahagia ini adalah kontradiksi umat masa kini. Maksudnya apa? Ini arahnya kemana? Kan gitu ya. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj yang diabadikan dalam Al-Quran surah Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina al-ayah. Dan itu terjadi pada bulan Rajab. Ada peristiwa yang luar biasa. Di antaranya ketika Rasulullah berjalan didampingi oleh targetnya, yaitu malaikat Jibril. Dipertemukan dengan seorang wanita yang sudah lanjut usia. Nenek-nenek lah ya. Nah, tetapi yang sangat mengajukan Rasulullah ini, si nenek dandanannya kayak selayaknya ABG. Nah, mungkin kalau bahasa sekarang katanya Nelly, nenek-nenek lincah. Nah, saat itu Rasulullah agak kaget, ini ada seorang wanita yang sudah lanjut usia, kok dandanannya nggak layaknya kayak wanita lanjut usia, kok kayak seperti wanita yang masih muda, kayak ABG dan lain sebagainya. Kemudian Rasulullah bertanya pada malaikat Jibril, ya Jibril, ini pertanda apa? Kok ada orang yang sudah lanjut tapi kok dandanannya kayak ABG? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ya Rasulullah, ini perlambang, ini pertanda bahwa si wanita itu ibarat dunia yang sudah tua. Itu 1500 tahun yang lalu malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah bahwa dunia ini sudah tua. Tetapi dengan tuanya dunia itu, seperti disimbolkan nenek-nenek, dandanya kayak anak muda. Semakin tua tapi semakin menarik. Dunia ini semakin tua semakin menarik. Semakin bersolek semakin kelihatan cantik. Cerita orang-orang tua dulu, di Jakarta itu dulu rawa dan lain sebagainya. Tapi sekarang masih kita jumpai rawa, udah nggak ada. Semuanya bersolek, jadi gedung-gedung bertingkat, jadi rumah-rumah mewah, bagus dan lain sebagainya. Seakan-akan ada kontradiksi antara satu ada wanita usia tua, tapi satu dandanannya kok seperti anak muda. Satu kepribadian tapi kayak punya, satu orang tapi kayak punya kepribadian ganda. Dan itu seakan-akan memberikan informasi pada Rasulullah bahwa umatmu nanti di akhir zaman keadaannya akan seperti itu. Satu orang tapi kayaknya punya kepribadian ganda. Ini bisa kita lihat sekarang ini. Kita ini kan kayak hidup di dua alam.
Satu di dunia nyata, satu di dunia maya. Oh iya. Itu kan kontradiksi yang terjadi seperti yang disimbolkan oleh seorang wanita tadi. Satu digambarkan dengan dunia asli kita berada seperti ini, tapi yang satu berada di dunia yang antah berantah, tapi kadang justru malah menyita waktu yang lebih banyak daripada kehidupan kita di dunia nyata. Di dunia maya, di media sosial, betapa mungkin kita bisa berteman dengan ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Seakan-akan kita itu punya teman ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang. Tetapi di dunia nyata, terkadang satu pun kita nggak punya teman dekat. Kan seakan-akan kayak kontradiksi kan, berlawanan sekali kan. Satu sisi kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada entah jauh di mana, tapi satu sisi kita tidak berkomunikasi secara nyata dengan siapapun. Bahkan saya kadang agak miris begini, ketika satu keluarga yang mungkin niatnya itu quality time kan, untuk mendekatkan satu keluarga, berada di meja makan, mereka keluar rumah masuk ke resto dan lain sebagainya. Tapi ketika mereka duduk sambil menunggu pesanan makan, mereka masing-masing sibuk dengan dunia dan gadgetnya, dengan dunia mayanya itu. Bisa kadang ketawa-ketawa, senyum-senyum sendiri, sementara bapaknya ya begitu, ibunya begitu, anak-anaknya ya begitu. Seakan mereka sekeluarga ngumpul dalam satu meja makan, tapi seakan kayaknya jauh. Maka kelihatannya fisiknya mereka dekat, tapi hati mereka jauh. Mereka dekat dengan keluarga secara fisik, tapi hati mereka ternyata jauh. Sementara dengan orang yang nggak tahu ada di mana, kadang kita secara fisik ya nggak tahu orang itu orang mana, kepribadiannya seperti apa, kita nggak pernah kenal secara nyata, tetapi kita bisa berkomunikasi dengan begitu intensnya, dengan sampai melalaikan orang-orang terdekat kita. Ini kan sesuatu yang boleh dibilang miris ya, tapi wong real kehidupan sekarang seperti ini, kayaknya kok di mana saja, hampir semua keluarga mengalami seperti itu. Jangankan kadang bukan hanya keluarga ya, di antara teman-teman kita kan kadang begitu ya, semuanya. Nah ini kan kayaknya kita berada hidup di dua alam. Satu alam nyata yang seperti ini, terkadang yang ya keadaannya seperti ini, satu lain begitu. Nah ini contoh kontradiksi yang pertama. Kontradiksi yang kedua, betapa saat ini dunia medis kedokteran maju luar biasa, tapi kualitas kesehatan kok malah makin menurun. Ini kan pengamatan kita ya. Kalau kita amati orang-orang tua dulu dengan segala keterbatasan dan kesederhanaan, tetapi kesehatan mereka sampai di usia mungkin di atas 70, 80 masih fresh luar biasa, sehat luar biasa. Tapi ngelihat kita yang sekarang, padahal berbagai macam obat ditemukan, berbagai macam metode kesehatan ditemukan, tapi kenapa kayaknya kualitas kesehatan semakin menurun. Dan itu real terjadi apalagi di masyarakat perkotaan yang semuanya pengennya serba instan. Ketika ada sakit pengennya instan sembuh. Jadi akhirnya semua yang dikonsumsi, yang dipakai adalah yang serba instan. Ini seakan-akan sebuah kontradiksi. Satu sisi betapa majunya ilmu kedokteran, dunia medis, tapi satu sisi kualitas kesehatan menurun. Betapa banyak kita jumpai kalau dulu penyakit-penyakit tertentu itu hanya dialami orang yang udah di atas usia 50-an ke atas. Tapi sekarang kadang di usia 20, usia 25, 30 udah mengalami itu. Ini seakan kontradiksi umat masa kini, umat akhir zaman di sisi kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, kontradiksi yang terjadi. Betapa sekarang ini jutaan mungkin sarjana tercipta dari berbagai macam perguruan tinggi yang ada. Bukan hanya di Indonesia, tapi mungkin di dunia. Jutaan orang. Tetapi kualitas amal semakin menurun. Kualitas ilmu, kayaknya pengetahuan semakin meningkat, tapi kualitas amal semakin menurun. Betapa orang dulu, walaupun mereka itu tidak berpendidikan tinggi, secara akademik mereka bukan orang yang memperoleh gelar akademik tinggi, tetapi menjalani kehidupan itu begitu luar biasa ajaran agama. Misalnya,
Orang-orang tua kita itu nggak tahu teori tawakal, nggak tahu teori syukur, nggak tahu teori yang aneh-aneh. Tetapi mereka sudah menjalaninya itu. Mereka menjalani ketawakalan, mereka walaupun bekerja hanya seorang suami, bekerja menghidupi istri dan anak-anaknya, tapi ya cukup, tawakalnya sudah luar biasa. Padahal mereka nggak tahu teori tawakal itu seperti apa. Mereka nggak tahu teori syukur itu seperti apa, tapi mereka udah menjalani syukur luar biasa. Lah kita sekarang kadang teori-teori keagamaan itu dibahas berjam-jam dengan seminar dan lain-lain, tetapi real pengamalannya ini yang malah semakin menurun. Yang kadang ironi kan begini, ada orang yang menyampaikan teori tentang sabar, tentang syukur, tapi giliran nanti penyampaian teori selesai, dia sendiri yang tidak sabar. Misalnya ketika pulang di jalanan baru macet sedikit, klakson nggak berhenti-berhenti. Ini kan artinya kontradiksi yang terjadi umat masa kini. Dan sebetulnya masih banyak yang kalau kita amati dalam real kehidupan kita saat ini yang terjadi di masyarakat kita. Contoh lagi, betapa banyak sekarang itu metode untuk mengetahui waktu. Ada jam tangan mahal, ada handphone kita semuanya ada penunjuk waktu. Tapi untuk tepat waktu, nah sekarang jadi problem. Apalagi kita orang Indonesia, ya mohon maaf bagi masyarakat kita, masyarakat Indonesia, kita harus jujur bahwa kita ini terkenal jam karet. Bahkan kalau ada orang tepat waktu, kayaknya nggak Indonesia banget sih. Ini malah percandaan yang sebetulnya kita harus malu dan harus merubah. Kita harus belajar cerita dari saudara-saudara kita yang tinggal di negara lain, yang kedisiplinan waktu itu sangat luar biasa. Nah insya Allah nanti bisa dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa. Nanti kami akan kembali usai jeda membahas terkait dengan kontradiksi umat masa kini. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Dan di segmen kali ini sama seperti di segmen sebelumnya Pak Ustadz tadi sudah menyampaikan terkait dengan apa yang dimaksud dengan tema kita kali ini terkait dengan kontradiksi umat masa kini. Tadi terakhir kita ngebahas soal waktu ya Pak Ustadz ya, dimana rasanya perkembangan ataupun teknologi terkait mungkin jam penunjuk waktu ataupun penunjuk waktu itu semakin canggih, tapi kok kalau dari sisi ketepatan dirasa berkurang ya, apalagi kalau di Indonesia ini sendiri gitu loh Pak Ustadz. Nah kira-kira apalagi Pak Ustadz kontradiksi umat masa kini yang dimaksud nih? Baik, saudaraku pemirsa Sinpo TV, dimanapun Anda berada, juga Mbak Tiara. Tadi yang masalah kedisiplinan waktu, Islam itu sangat menghargai waktu. Dalam ayat Al-Quran ada ayat wal asri, demi waktu asar. Allah bersumpah dengan waktu. Itu menunjukkan betapa waktu itu hal yang sangat penting. Jangan disepelekan. Sahabat Ali sampai mengatakan al-waktu kasayf fa illam taqta'hu qata'aka. Waktu itu bagaikan pedang. Wow. Kalau engkau tidak bisa memakai pedang itu, engkau akan terluka bahkan terbunuh oleh pedang itu sendiri. Artinya waktu ini adalah karunia Allah yang luar biasa. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, ya kita akan menyesal dengan berlakunya waktu. Kita tidak akan menjadi apa-apa dengan berlalunya waktu. Lah kita itu sekarang ini penunjuk waktu begitu canggih luar biasa. Di mana-mana kita jumpai, kadang di jalanan ada penunjuk waktu jam sekian. Di tangan kita ada, di kantong kita ada, di rumah, di kamar, di mana, semuanya ada. Tapi kenapa kedisiplinan semakin berat? Kayaknya kita berada di dua hal yang saling berlawanan. Kemudian yang selanjutnya, kita ini sering traveling kemana-mana. Jalan kemana, sampai tempat manapun kita tahu, kayak destinasi apapun kayaknya kita udah pernah kunjungi. Tapi kenapa dengan tetangga, dengan orang tua yang dekat kadang jarang dikunjungi? Ini kan kontradiksi umat masa kini. Sampai banyak yang mengatakan bahwa sekarang ini hidupnya udah nafsi-nafsi. Dengan tetangga keliling rumah, kanan, kiri, depan, nggak kenal.
Dan itu real terjadi di masyarakat kita. Padahal kita bisa berkomunikasi tadi di awal ya, kita bisa berkomunikasi atau bisa mengunjungi tempat yang jauh di mana kita bisa. Tapi kenapa untuk berkunjung ke rumah tetangga yang padahal itu adalah saudara terdekat itu kan tetangga. Sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau itu berpesan atau menyampaikan hadis pada kita bahwa Malaikat Jibril itu selalu berwasiat kepadaku seakan-akan tetangga itu adalah orang yang akan mendapatkan warisan. Seakan-akan tetangga itu adalah orang yang terdekat. Dan ada satu hadis lagi Rasulullah sampaikan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu, atau redaksi lain fala yu'dzi jarahu. Ukuran iman seseorang, iman pada Allah dan juga iman pada hari akhir, itu bisa dilihat bagaimana perilakunya terhadap tetangga. Nah, masa sih dalam 7 hari yang kita lewati ini nggak ada waktu untuk sosialisasi dengan tetangga. Ini kadang kita sendiri yang menutup diri. Padahal kita bilang katanya pergaulannya luas, bisa berkunjung kemana saja. Tetapi dengan tetangga, orang terdekat dengan kehidupan kita, dengan tempat tinggal kita malah nggak bisa bersosialisasi. Terkadang ada di salah satu komunitas warga ada kegiatan kerja bakti, itu kan sarana untuk kita bersosialisasi dengan tetangga. Nah, tapi memang Rasulullah ketika Mi'raj ditunjukkan seperti itu, ya kehidupan akhir zaman ya akan seperti itu. Bahwa orang itu bisa pergi kemana saja, tetapi dengan orang terdekat, tetangga, bahkan keluarga, tidak bisa dekat di dalam hatinya tadi. Kemudian yang menjadi ironi juga sekarang ini di akhir zaman seperti ini, tontonan jadi tuntunan, bahkan tuntunan jadi tontonan. Maksudnya apa? Oh ya, walaupun tontonan itu terkadang ada pesan-pesan sosial yang ingin disampaikan, terkadang bagus, bahkan banyak pesan-pesan sosial yang disampaikan lewat tontonan, bisa lewat film, bisa lewat pertunjukan teater, bagus. Kalau itu ada pesan sosial atau pesan moral yang ingin disampaikan oleh sang sutradara atau sang penulis film. Tetapi kan tidak semua yang ada di film itu bisa dijadikan tuntunan. Banyak sekarang orang yang menjadikan dalil untuk pembenaran dari apa yang dilakukan berdasarkan film. Betapa banyak orang yang terkontaminasi, terpengaruh oleh tontonan yang dia tonton. Artinya banyak tontonan yang dijadikan tuntunan. Tetapi tuntunan hanya dijadikan sebagai tontonan. Karena betapa banyak sekarang ada acara-acara tablik akbar yang seakan hanya jadi tontonan. Yang dia cari hanya sekedar hiburan. Padahal disitulah ada nasihat-nasihat yang bisa diambil atau nasihat hikmah yang bisa dimanfaatkan untuk kebaikan kehidupannya. Itu diantara beberapa kontradiksi yang terjadi di umat masa kini. Mungkin nanti bisa dilanjut kembali Mbak Tiara, monggo silakan. Kalau ada yang mau disampaikan. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Tadi sudah disampaikan beberapa kontradiksi umat masa kini yang rasanya itu sebagai tanda-tanda akhir zaman gitu kayaknya Pak Ustadz udah mulai memasuki masa-masa di masa akhir zaman seperti itu dengan berbagai kontradiksi yang sudah disampaikan tadi. Lalu apakah kemudian dengan perkembangan era modern saat ini, perkembangan masa kini, ini apa sih yang sebenarnya menjadi tantangan utama begitu dengan kita memasuki era yang saat ini itu mungkin bagi para ulama atau mungkin bagi umat seperti itu dengan adanya perbedaan zaman ini Pak Ustadz. Yang sebenarnya kita juga bisa memanfaatkan untuk ke arah yang positif, tapi satu sisi ini bisa menjadi sebuah tantangan yang mungkin kalau kita kepleset rasanya juga bisa mencelakai seperti itu Pak Ustadz, silahkan. Baik. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada juga Mbak Tiara, kita tidak mungkin untuk melawan perkembangan zaman. Kita tidak mungkin. Kita memang akan berada di dunia yang seperti itu. Tetapi jangan sampai, misalnya yang satu contoh tadi, yang satu keluarga itu loh. Ya. Jangan sampai kesibukan kita atau intensitas kita terhadap dunia maya menyebabkan kita tidak intensif lagi dengan keluarga. Dunia maya ternyata ya memang banyak manfaatnya, apalagi sekarang banyak orang yang memperoleh manfaat dari dunia maya itu. Tetapi jangan sampai menggeser
posisi-posisi penting dari orang-orang terdekat kita. Itu yang sebetulnya jadi problem kita. Sekarang ini banyak orang yang memulai membatasi diri karena sibuknya dengan dunianya mayanya itu, dengan medsosnya itu. Dengan membatasi tidak mau dia sosialisasi dengan tetangga, menjadi orang-orang yang tertutup. Nah itu sebetulnya kan tidak bagus. Karena kita ini makhluk sosial, biar bagaimanapun kita ini makhluk sosial, diciptakan tidak untuk sendiri. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk bersama-sama, hidup bersama-sama, maka ya kita termasuk ngelawan ketentuan Allah tadi kalau kita membatasi diri dengan hidup menutup diri itu tadi. Sebetulnya perkembangan zaman itu adalah sarana untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Ibadah itu menjadi lebih mudah dengan kecanggihan teknologi. Jadi teknologi itu bukan penghambat untuk kita menjadi hamba Allah yang baik, tidak. Dulu orang melaksanakan haji, cerita orang-orang tua dulu bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, baru pulang. Sekarang hanya cukup 40 hari, apalagi bagi yang melaksanakan haji plus bisa hanya 15 hari, bisa 10 hari. Ini kan memudahkan orang untuk beribadah. Dulu orang ketika untuk mengetahui waktu sahur, waktu berbuka puasa itu hanya nunggu beduk dari masjid kabupaten yang dipukul. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi begitu mudahnya. Kecanggihan teknologi dulu kalau kita ingin membuat masjid, musola itu harus menunggu ada namanya rosdul kiblah. Ada posisi matahari tepat berada di atas Ka'bah. Itu baru bayangannya bisa diikutin. Tapi sekarang dengan kecanggihan teknologi hanya meletakkan handphone kita mencari kompas untuk arah kiblat itu sendiri. Jadi sebetulnya perkembangan zaman itu tantangan tapi sekaligus kemudahan bagi kita untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik. Yang penting tadi Mbak Tiara bilang kita bisa menyikapinya. Jangan sampai kecanggihan teknologi justru malah menggeser sesuatu yang sudah baik, sesuatu yang sudah terjaga dengan baik, akhirnya tergeser sampai malah kita melupakan hal-hal yang sudah tertata dengan rapi dalam jalani kehidupan kita. Nah, kemudian juga Mbak Tiara, kita tidak mungkin untuk melawan arus zaman seperti yang sekarang ini. Kita tidak mungkin. Ibarat kata kita melawan arus tidak mungkin. Tapi kita harus bisa mengikuti arus, tapi jangan terlalu terbawa oleh arus itu. Kita mengikuti arus, kita zaman sekarang berdakwah kalau hanya secara manual, tidak seperti ini. Ini kan termasuk dakwah dengan teknologi kan, dengan memanfaatkan teknologi, disiarkan luas. Kalau kita hanya manual, mungkin hanya yang hadir di dalam salah satu taklim itu hanya puluhan, ratusan lah. Tetapi dengan kecanggihan teknologi ini, syiar agama Allah sekali tayang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Apalagi mungkin diabadikan di media sosial, kapan-kapan waktu bisa membuka. Ini sebetulnya sarana. Sarana. Nah, ada jangan juga yang zikir itu ya Pak Ustadz. Nah, semuanya sarana. Kalau dulu zikir ya sekarang manual dengan ada digital. Sekarang nggak lupa lagi nih. Nah, jadi sebetulnya itu adalah semuanya sarana untuk kita menjadi yang lebih baik. Yang penting tadi kita bisa menyikapinya dengan proporsional. Jangan sampai kalau bahasa saya tadi, kita nggak mungkin melawan arus, kita silahkan ikuti arus, tapi jangan terlalu terbawa oleh arus. Kita harus tetap menjadi diri kita sendiri. Ibarat saya pernah mendengar ceramahnya almarhum Kiai Zainuddin MZ, ikan itu kalau hidup, biar dia berbulan-bulan di laut, di air asin, dia nggak menjadi asin. Tapi kalau ikan itu mati, baru sehari saja taruh di air asin, dia akan berubah menjadi asin. Artinya seorang yang pribadi hidup, berada di dunia apapun, dia akan tetap hidup. Tetap akan menunjukkan identitasnya. Ia mengikuti arus, tapi tidak terlalu terbawa oleh arus itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Semoga melalui Islam Penuh Cinta kali ini dengan tema kontradiksi umat masa kini bisa meningkatkan ilmu kita untuk meningkatkan ketakwaan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akhir kata saya Tiara Dianti, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana ighfir lana dhunubana
وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.